Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih sehat-sehat kan? Baiklah teman-teman kelas psikoterapi Islam yang masih stay at home, yuk kita simak. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang psikoanalitik terapi. Perkenalkan, nama dan tim kami dari kelompok psikoanalitik terapi. Yang pertama, Zulfana ini Naja. Yang kedua, Aulia Raudhatul Jannah. Yang ketiga, Alia Adiba Paramadina. Yang keempat, Rensia Putri Maulina. Dan selamat belajar. Next. Dilanjutkan dari penjelasan psikoanalitik terapi. Di sini akan dibagi menjadi 5 subjudul. Yang pertama, kita akan membahas tentang the view of human, yaitu pandangan psikoanalitik terapi tentang manusia. Yang kedua, what is psikoanalitik terapi, yaitu apa psikoanalitik terapi. Yang ketiga, psychoanalytical problem, itu masalah psikologi dalam psikoanalitik terapi. Yang keempat, the therapeutic technique and procedure, itu penjelasan tentang teknik dan prosedur. Advantages and disadvantages, yaitu kelebihan dan kekurangan psikoanalitik terapi. Next. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep terapi psikoanalisis Sigmund Freud. Konsep terapi psikoanalisis pada dasarnya yaitu mengikuti konsep dari Sigmund Freud dan beberapa pengikutnya. Tujuan dari psikoanalisis adalah menyadarkan individu dari konflik yang tidak disadari serta mekanisme pertahanan atau defense mechanism yang digunakan untuk mengembalikan kecemasan. Apabila motif dan rasa takut yang tidak disadari telah diketahui, maka hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cara yang lebih rasional dan realistis. Dalam bentuknya yang asli, terapi psikoanalisis bersifat intensif dan pandangan psikoanalitik terapi tentang manusia menurut Sigmund Freud terbagi menjadi 4 konsep terapi psikoanalisis. Yang pertama, yaitu struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Menurut Freud, id mencoba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan dengan proses utama yang melibatkan proses dalam pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan secara untuk memuaskan kebutuhan. Dan ego berkembang dari id yang memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dengan cara yang diterima yang nyata. Dan superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang ditanam oleh adat istiadat, agama, orang tua, dan lingkungan. Menurut Sigmund Freud, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Yang kedua, menjelaskan tentang kesadaran dan ketidaksadaran. Menurut Freud, manusia memiliki kesadaran yang terdiri dari sadar, prasadar, dan tak sadar. Contoh dari ketidaksadaran yaitu mimpi-mimpi, salah ucap, sugesti pasca hipnotik, bahan-bahan yang berasal dari teknik asosiasi bebas, atau yang berasal dari teknik proyektif. Yang ketiga, menjelaskan tentang kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah suatu keadaan yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Fungsinya untuk memperingatkan adanya ancaman bahaya.
Menurut Freud, macam-macam kecemasan dibagi menjadi 3, yaitu kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Yang keempat, yaitu pandangan tentang sifat manusia. Menurut Freud, sifat manusia pada dasarnya terdiri dari pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. Lalu selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan psikoanalisis terapi. Psikoanalisis terapi adalah teknik pengobatan yang dilakukan oleh terapis dengan cara menggali permasalahan dan pengalaman yang dipresnya selama masa kecil serta memunculkan dorongan yang tidak disadarinya selama ini. Tujuannya adalah membentuk kembali struktur karakter individu dengan jalan membuat kesadaran yang tak didasari di dalam diri klien. Yang kedua, memfokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa kanak-kanak. Selanjutnya dalam psikoanalitik terapi membahas tentang problem psikologi. Di sini yang pertama, ketidakmampuan menaruh kepercayaan diri sendiri dan orang lain, yang mana didasari bahwa manusia mempunyai kecemasan dengan berbagai macam tingkatan. Yang kedua, ketakutan untuk mencintai dan membentuk hubungan yang intim. Yang ketiga, rendahnya rasa dan harga diri. Di sini, dalam pembahasan psikoanalitik terapi lebih merujuk pada peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau kejadian di waktu kecil. Peran terapi pada psychological problem psikoanalitik terapi adalah yang pertama, membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani kecemasan secara realistis. Yang kedua, terapis memberikan perhatian khusus pada penolakan klien. Yang ketiga, mendengarkan kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan kerja dengan klien dengan banyak mendengar dan menafsirkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik dan prosedur dalam terapi psikoanalisis. Yang pertama yaitu teknik. Teknik yang digunakan pertama adalah hipnosis. Teknik ini digunakan agar klien atau pasien merasakan rileks ketika terapi sedang berlangsung. Yang kedua yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Yang ketiga, interpretasi atau penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dalam menganalisa asosiasi-asosiasi bebas yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna terapi yang sedang berlangsung. Yang keempat, analisis resistensi. Ditujukan untuk membantu klien agar menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi sehingga dia bisa menanganinya. Selanjutnya yaitu analisis mimpi. Merupakan prosedur yang penting untuk menemukan bahan-bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Dan yang terakhir yaitu transferensi. Transferensi berarti proses pemindahan emosi-emosi yang terpendam atau ditekan sejak awal masa kanak-kanak oleh pasien pada terapi. Transferensi dinilai sebagai alat yang sangat berharga bagi terapis untuk menyelidiki ketidaksadaran pasien, karena alat ini mendorong pasien untuk menghidupkan kembali berbagai pengalaman emosional dari tahun-tahun awal kehidupannya atau kejadian masa lampau pasien. Selanjutnya, prosedur dalam terapi. Yang pertama, terapis cenderung duduk di sofa. Yang kedua, dilaksanakan dalam suasana yang santai. Suasana tersebut dalam diciptakan melalui penataan ruang ataupun pengecatan pada dinding-dinding sehingga pasien betul-betul merasa nyaman dan betah berada di ruangan tersebut. Dengan suasana yang santai,
Terapis berharap konflik-konflik yang telah ada di dalam alam bawah ketidaksadaran akan muncul ke alam bawah sadar. Yang ketiga yaitu klien diberi kebebasan. Klien dibebaskan untuk berbicara apa saja, termasuk menangis, menjerit, dan mengumpat. Jika klien mengalami blocking atau kebuntuan, terapis berusaha membantu sehingga terjadilah asosiasi antara apa yang ada dalam alam tak sadar dengan apa yang diberikan oleh terapis. Selanjutnya atau yang keempat yaitu waktu pelaksanaan. Pertemuan antara klien dan terapis dalam psikoterapi biasanya dilakukan 4 atau 5 kali dalam seminggu dengan rentan waktu 1-2 jam pertemuan. Dan yang terakhir, terapi dapat dimulai dengan membicarakan mengenai klien atau masalah-masalah yang sedang dihadapi klien atau masalah yang ingin klien selesaikan. Selanjutnya ada kelebihan psikoanalitik terapi. Ada 4 kelebihan dari teori psikoanalitik terapi ini. Yang pertama yaitu klien dapat mengetahui dan mengenal masalah apa yang sebenarnya tidak disadarinya. Yang kedua, terapi ini memiliki dasar teori yang kuat. Yang ketiga, terapis dapat mengungkapkan masa lalu klien lebih dalam dan menyeluruh dibanding dengan terapi lainnya. Dan yang keempat yaitu ketika penanganan analitis berhasil, maka klien tak lagi menderita gejala-gejala yang membuatnya terhambat. Selanjutnya terdapat kelemahan dari psikoanalitik terapi. Ada 5 kelemahan dari psikoanalitik terapi ini. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi cukup panjang, sehingga membuat klien jenuh dalam menjalani proses terapi ini. Yang kedua, memakan banyak biaya bagi klien. Yang ketiga, tidak semua kenangan masa lalu bisa dibawa ke alam sadar. Yang keempat, diperlukan terapis yang benar-benar menguasai dan terlatih. Dan yang terakhir yaitu, terapi ini tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami